Halo tetangga online, kembali lagi bersama Rumah Dori. Hari ini kita mau sharing obrolan sebelum nikah, persiapan sebelum nikah. Fitri, yuk nikah yuk. Ayolah nikah cepetan. Udah nikah kali, kalau dulu kamu ngajak nikah buru-buru gini, aku mah gak mau. Lah aku nggak mau, kenapa? Ya iyalah, sebelum nikah itu banyak persiapannya. Apa aja nih yang perlu dibahas dengan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah? Yuk kita bahas satu persatu. Ayo. Oke, jadi ada 6 obrolan nih yang perlu dibahas. Pertama terkait uang, kedua terkait anak, ketiga pekerjaan, tempat tinggal, pembagian tugas rumah, dan cara fun atau refreshingnya gimana. Tuh, pertama kita bahas ya soal uang. Uang itu kenapa sih perlu dibahas? Kesannya kan kayak matre banget sih. Pas pacaran aja udah mau tahu soal uang. Padahal perlu loh, karena kita perlu ngira-ngira kondisi keuangan ketika udah nikah nanti. Nah, apa aja yang dibahas? Pertama terkait pemasukan. Apa sih pemasukan pasangan? Terus kemudian terkait pengeluaran. Kira-kira pengeluaran si pasangannya itu dia tipe yang boros atau hemat? Ada orang-orang yang boros soal uang, ada yang hemat. Nah, apakah kita oke nih kalau punya pasangan yang boros? Misal kalau kita tipe yang berhemat atau sebaliknya. Karena bisa jadi itu jadi sumber masalah atau berantem gara-gara itu. Terus pengeluaran paling besar apa nih? Ada pasangan yang senangnya habisin uang buat hal-hal tersier. Misal dia belanja tas bermerek, atau mungkin kalau dia sedang main game yang ngabisin buat game gitu. Nah, kita oke nggak kalau misalnya uang kita keluar buat hal-hal seperti itu? Tapi ada juga yang hal tersiernya mungkin liburan, sekali liburan all out gitu. Nah, apakah kita oke dengan itu? Atau ada juga sih pengeluaran paling besarnya cicilan, entah dia nyicil rumah atau nyicil mobil gitu. Terus selain pengeluaran paling besar, pengeluaran lainnya apa? Apakah dia punya hutang? Entah hutang keluarganya, atau misalnya dia punya tanggungan, entah dia nanggung orang tuanya atau nanggung adiknya gitu. Apakah kita oke gitu kalau uangnya dikeluarkan untuk bayar hutang atau tanggungan, atau mungkin dia ngasih keluarganya di saat hari besar tapi ngasihnya lumayan. Terus cari tahu juga pasangan kita ini tipe yang suka cash apa nyicil, karena kalau nyicil kan berarti kind of berhutang ya. Apakah kita oke gitu dengan habit seperti itu? Karena kan ada juga pasangan-pasangan yang nggak mau punya kartu kredit karena takut nanti berhutang, nanti susah bayarnya gitu, jadi maunya cash doang gitu. Berikutnya saldo tabungan. Nah, 3 ini perlu banget dibahas gitu, apalagi kan ini belum nikah. Nanti persiapan nikah perlu dihitung-hitung kira-kira biayanya berapa nih untuk persiapan nikah. Oke, aku coba lanjutin ya. Selanjutnya, uang perlu buat apa nih? Pesta pernikahan. Nah, rela ngeluarin budget berapa kita, kamu dan pasangan? Karena emang macam-macam, ada yang cuma mau ngeluarin segini, ada yang mau gede banget, ada yang bahkan nggak ada pesta juga ada. Terus mau nabung dulu pakai uang sendiri dengan sponsor orang tua, atau nikah aja lah yang penting sah gitu, yang penting halal gitu. Nah, itu juga benar-benar beda-beda tergantung pasangan masing-masing. Dan semuanya sah-sah aja, yang penting kalian udah setuju ya teman-teman. Terus selanjutnya terkait manage keuangan. Manage keuangan setelah nikah itu berat banget teman-teman. Nah, itu macam-macam yang perlu dibahas. Ada yang pegang uang siapa, itu juga perlu nanti kalian bahas. Terus gaji suami itu nanti ke istri semua atau pegang masing-masing. Terus yang ngatur keuangan, yang manage itu siapa tadi? Nah, manage-nya kayak gimana? Misal ada spot buat kebutuhan sehari-hari, atau habis itu ada buat jalan-jalan segala macem. Itu kalian perlu buat catat, buat manage, dan kalian bahas bareng pasangan baiknya gimana ya buat manage keuangan nanti. Nah, selanjutnya yang terakhir terkait uang yang perlu dibahas juga adalah tujuan keuangan. Apa itu tujuan keuangan? Tiap orang, tiap keluarga itu beda-beda. Ada yang pengen sekolah lagi, ada yang pengen beli rumah yang gede banget, pengen bayar utang dulu dilunasin, pengen punya anak, dan macem-macem. Nah, padahal kan sebelumnya kan pengeluarannya udah banyak nih, jadi perlu disiapin nih biar bisa tercapai tujuan keuangannya. Jadi kalian bahas bareng-bareng ya sama pasangan. Oke, tadi udah bahas soal uang, selanjutnya kita bakal bahas terkait anak.
Nah, kira-kira kamu dan pasangan mau punya anak gak? Karena sekarang gak sedikit orang-orang yang pengennya child free aja deh, gak punya anak. Terus kalau mau punya anak, mau punya berapa anak, itu juga kadang jadi masalah. Ada yang istrinya pengen 1 atau 2 aja deh, soalnya ngelahirin kan capek ya, sakit. Nah, tapi suaminya pengen punya banyak anak, nah itu bisa jadi berantem juga tuh gara-gara itu. Terus kalau misalnya pengen punya anak tapi amit-amit gak bisa punya anak gitu, mau mengusahakan atau enggak nih, karena mau mengusahakan itu banyak biayanya, terus effortnya juga besar, misalnya harus disuntik lah, terus harus sering ke rumah sakit lah, terus banyak lah usahanya. Nah, terus selain itu, selain uang, effortnya gede, belum lagi kalau gagal, capek gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa punya anak setelah mengusahakan, apakah bersedia buat adopsi, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, tadi kalau misalnya punya anak, setelah nikah langsung pengen punya anak atau ditunda dulu, karena ada juga tipe yang ya udah ditunda aja dulu, kita 1-2 tahun atau sekian tahun adaptasi dulu, hidup bersama gitu. Kalau misalnya ditunda, rencananya kapan, biar sama-sama tahu, jadi sama-sama jelas deh. Oke. Poin selanjutnya yaitu pekerjaan. Gimana tuh pekerjaan? Nah, itu calon istri boleh kerja kantoran, kerja dari rumah atau usaha sendiri, atau cuma boleh jadi ibu rumah tangga fokus ke keluarga. Nah, itu tiap pasangan beda-beda juga. Kalian bisa bahas bareng pasangan, baiknya gimana ya yang paling works buat kalian. Nah, terus itu juga relate ke setelahnya, yaitu kerjaan calon suami. Apakah itu udah oke dengan keadaan kalian dan keputusan kalian? Terutama kalau calon istri nggak kerja kantoran atau nggak berpenghasilan, pasti pengeluarannya tetap banyak dan pemasukannya kan berkurang. Kalian hitung-hitung lagi dan kalian bahas baiknya kayak gimana. Oke, poin berikutnya tempat tinggal. Kira-kira mau beli apa sewa nih? Ada yang tipenya mau sewa aja deh, soalnya repot kalau punya tempat tinggal sendiri. Nanti kalau bocor gimana? Harus panggil tukang. Nah, tapi ada juga yang bersedia, oh nggak apa-apa sih, aku urus pertukangan gitu, beli aja deh biar lebih enak gitu. Nah, terus kalau misalnya mau beli ataupun sewa, kira-kira maunya tinggal di rumah atau apartemen? Ada yang senang di rumah, soalnya rumahnya luas, terus punya halaman. Tapi ada juga yang prefer di apartemen, soalnya nggak perlu sosialisasi sama tetangga dan alasan lainnya. Terus kira-kira budgetnya berapa nih buat tempat tinggal? Kalau mau beli cicilannya berapa? Terus kira-kira dicicil bersama atau di salah satu pihak aja, misal di calon suami. Benar-benar tempat tinggal juga krusial ya teman-teman. Nah, setelah punya tempat tinggal, gimana tuh buat bagi tugas rumah? Itu juga perlu kalian bahas. Pertama, bisa jadi istri semua yang ngerjain, atau suami istri dibagi tugasnya, atau bisa juga pakai jasa ART. Itu benar-benar privilege kalian buat bahas itu, dan yang penting kalian sama-sama setuju dengan itu, kalian lakukanlah kayak gitu. Terus kalau suami istri bagi tugas, pembaginya gimana nanti? Terutama kalau udah punya anak, pasti beda dong sama kalau pas belum punya anak. Bisa jadi misal awalnya istri yang nyuci, tapi karena harus ngurus anak jadinya suami yang nyuci. Jadi ya itu perlu kalian bahas bareng-bareng dan dengan jelas sama calon pasangan kalian. Terus terakhir yang juga gak kalah penting, perlu bahas nih cara fun atau refreshingnya gimana. Ada tipe yang senangnya tuh tim liburan, jalan-jalan, tapi ada juga yang refreshingnya tuh ya udah di rumah aja gitu. Nah, soalnya kami pribadi pernah nih dengar kisah pasangan yang satu senang liburan, yang satu senangnya di rumah aja. Terus akibatnya berantem tuh gara-gara, kok kamu gak nemenin aku sih, kok kamu gak mau jalan-jalan gitu. Nah, daripada berantem gini, mending tahu di awal kan. Misal tahu nih pasangan gak senang jalan-jalan, padahal kita senang jalan-jalan. Kira-kira kita bisa gak nerima itu? Kita mau gak liburannya gak sama pasangan, tapi sama keluarga lain atau teman-teman mungkin gitu. Terus kira-kira budget buat funnya berapa? Ada kan tipe yang all out sekalinya fun, yang fun aja gitu, YOLO lah, you only live once gitu. Tapi ada juga yang seperlunya aja liburan. Terus kira-kira liburannya berapa lama sekali? Apakah yang dikit-dikit healing, dikit-dikit jalan-jalan, atau ada juga yang setahun ya 1-2 kali lah gitu. Benar-benar. Ini based on pembelajaran dan pengalaman kami ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nambahin, feel free untuk tambahin di komen ya, biar kita sama-sama belajar.
Terus meskipun judulnya persiapan sebelum menikah, bukan berarti setelah dibahas ini sebelum nikah sekali itu sudah selesai. Nggak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa aja ini di tengah-tengah berubah dan kalian bisa bahas lagi sama pasangan. Jadi ini benar-benar bisa diupdate kapanpun sesuai keadaan kalian. Semangat guys yang emang mau berpasangan dengan serius. Sekian sharing dari kami di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Like dan subscribe ya. Bye Bye bye.